Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleh-soleha? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, hari ini kita belajar matematika, yaitu tentang hitungan campuran, penjumlahan, dan pengurangan. Kita masih di buku tema 1, subtema 4, hidup rukun di masyarakat. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, soleh-solehanya ustazah, sebelum kita melakukan penjumlahan dan pengurangan, ada beberapa yang harus ustazah beritahukan dulu. Nah, di sini kita akan belajar terlebih dahulu tentang jumlah dan selisih. Ya, jumlah berarti kita akan menjumlahkan bilangan, sedangkan selisih berarti kita mengurangkan bilangan tersebut. Nah, sekarang kita akan belajar hitungan campuran, penjumlahan, dan pengurangan. Sebelum ustazah memberikan contoh soal, yang harus soleh-soleha perhatikan adalah jika ada soal penjumlahan dan pengurangan, maka kerjakan yang paling depan dulu, karena penjumlahan dan pengurangan itu sama-sama kuatnya. Contohnya adalah bilangan 356 dan 344. Nah, sekarang adalah yang anak soleh-soleha perhatikan dulu adalah tentang jumlah. Ustazah katakan bahwa jumlah adalah berarti penjumlahan. Nah, sekarang sebelum kita melakukan penjumlahan, yang harus kita ingat adalah penempatan bilangannya. Masih ingat ya, penempatan ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, ketika ada penjumlahan, kita akan memulainya menjumlahkan dari arah belakang atau dari satuannya dulu yang kita jumlahkan. Nah, kita mulai ya. 6 ditambah 4, berapa hasilnya? 10. 0, ingat satunya disimpan di atas puluhan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ingat ya, ada simpanan 1, jadi kita jumlahkan lagi. 1 tambah 5, 6. 6 ditambah 4, 10. Oke, kita simpan lagi 0, simpan satunya lagi di angka ratusan. Sekarang kita jumlahkan lagi. Ada penyimpanan angka 1 di ratusan, jadi kita jumlahkan lagi. 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 3 tuh 7. Kita tulis lagi angka 7. Nah, inilah jumlahnya ya, 356 ditambah 344, hasilnya adalah 700. Oke, sudah paham ya di bagian penjumlahan. Kita masuk di bagian selisih. Selisih adalah pengurangan. Jadi kita mengurangi bilangan dari 356 dikurang 344. Oke, kita mulai mengurangi dulu ya. Kita mengurangi tetap dari arah satuannya dulu, dari arah belakang. 6 dikurang 4, hasilnya 2. Oke, kita simpan 2. Kita lanjut lagi di puluhannya. 5 dikurang 4 sama dengan 1. Nah, 3 ratusannya ada 3 dikurang 3.
Hasilnya 0. Berarti kita tidak usah ditulis karena hasilnya 0. Oke, sampai di sini dulu. Sekarang kita masuk pada contoh yang kedua, yaitu tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut. Contohnya, ada bilangan 138 ditambah 52 dikurangi 84. Nah, soleh-solehannya ustazah, ketika ada soal seperti ini campuran ya, sudah terhitung penjumlahan dan pengurangan, hitungan campuran, penjumlahan dan pengurangan. Di sini ada tambah dan kurang. Nah, yang ustazah katakan tadi, ketika ada soal penjumlahan dan pengurangan, yang pertama kita kerjakan adalah yang paling depan. Nah, mana yang paling depan antara penjumlahan dan pengurangan? Yang di depan adalah penjumlahan. Berarti yang kita selesaikan dulu adalah penjumlahan. Nah, 138 ditambah 52. Ini ya, 138 ditambah 52. Nah, sekarang kita jumlahkan dari angka satuannya. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Oke, kita simpan 0 di bawah. Satunya kita simpan di angka 3, puluhan. Selanjutnya kita jumlahkan lagi. 1 tambah 3, 4. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, di angka ratusannya ini hanya ada bilangan atau angka 1. Jadi 1 kita turunkan. Oke, sekarang 138 ditambah 52 sama dengan 190. Ini hasilnya ya, 192. Sudah selesai penjumlahannya, kita akan melakukan pengurangan. Ingat ya, kalau penjumlahan berarti dia menyimpan. Jadi dia menyimpan angka di atas. Sedangkan kalau pengurangan dia meminjam. Ya, diingat ya, kalau pengurangan kita akan meminjam angka di sampingnya. Nah, sekarang kita lihat hasil dari 190, kita pindahkan. Angka 190 kita pindahkan di samping. 190 dikurangi 84. Oke, dikurangi 84. Nah, sekarang kita mulai mengurangi angka satuannya dulu. 0 dikurangi 4. Nah, sekarang 0 kurang 4 tidak bisa ya. Berarti bagaimana caranya? Kita melakukan peminjaman. Ya, kita pinjam satu angka di angka 9. Kita ambil satu angka, kita simpan di sampingnya angka 0. Nah, karena angka 9 sudah kita pinjam 1, maka angka 9 ini sudah mengurang ya, mengurang 1, jadi sisa 8. Nah, sekarang kita lanjutkan. 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Oke, 6 ya. Nah, sekarang kita melakukan pengurangan di angka puluhan. Ini angka 8 ya, tadi 9 karena sudah dipinjam 1, sisa 8. 8 dikurangi 8 habis ya, atau 0. Nah, selanjutnya ke bilangan ratusannya. Ada angka 1. 1 kita sisa turunkan ke bawah. Nah, bagaimana soleh-soleha? Mudah ya. Bagaimana melakukan penjumlahan dan pengurangan. Oke.
Sekarang anak soleh-soleha mengerjakan tugas di halaman 160. Tugas pertama adalah tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut. Tugas yang kedua adalah menentukan hasil pengurangan dan penjumlahan di bawah ini. Alhamdulillah selesai ya pertemuan kita hari ini. Ada beberapa hal yang Ustazah mau sampaikan kepada anak soleh-solehanya Ustazah. Anak soleh-soleha tetap semangat ya mengerjakan tugas di rumah yang didampingi oleh kedua orang tuanya. Nah, jangan putus asa, jangan berkecil hati. Anak soleh-solehanya Ustazah pasti bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ustazah. Karena sesungguhnya manusia itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan yang selalu berjalan lurus. Maka dari itu, kita harus yakin bahwa kita bisa melakukan apa yang bisa dilakukan oleh orang lain. Hanya saja antara individu dengan yang lainnya itu berbeda dalam menerima dan menafsirkan ilmu yang didapatkan. Ada yang pandai di bidang matematika, ada yang pandai di bidang bahasa Indonesia, PKN, SBDP, dan yang lainnya. Inilah kelebihan dan kekurangan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap insan manusia. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 4. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Oke, soleh-solehanya Ustazah, tetap semangat ya, jangan berkecil hati. Semuanya pasti bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ustazah. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan doa sesudah belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'alamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.